Haleluya, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada malam yang ketiga ini kita masih boleh berkumpul di tempat ini, dan kita masih boleh menyiapkan setiap kehidupan kita untuk boleh menerima curahan daripada kuasa Roh Kudus pada malam yang ketiga ini. Biarlah kiranya setiap hati kita, setiap kehidupan kita boleh kita siapkan untuk boleh Tuhan melawat setiap pribadi lepas pribadi kita yang datang pada saat ini. Haleluya, saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, mari siapkan hati untuk menyembah dan masuk ke dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan saudaraku pada saat ini? Tuhan berkata kepada kita semua, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan beban, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kita imani pada saat ini, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa, bahkan ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan nantinya, kuasa Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus akan bekerja dalam setiap pribadi kita, sehingga kekuatan yang baru dari Tuhan akan dapat kita rasakan. Haleluya, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita bersatu penyembahan kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan dengan iman, katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu. Mari sama-sama sembah Tuhan, karena Ku sembah Kau
Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Pada saat ini setiap hati kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan nama-Mu, bahkan kami siap masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sembah, ku sembah Engkau Tuhan. Sama-sama kita ucapkan doa, berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhlah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya, amin. Seluruh jemaat saya persilakan duduk kembali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang pertama pengumuman bagi kita, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Ibadah kita pada besok pagi kita akan mulai jam 8 pagi. Agar semuanya seluruh jemaat Tuhan, supaya kita mengingat dan supaya kita besok datang tepat waktu. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita akan menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya pada malam yang ketiga ini, setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini, setiap kita akan diurapi, bahkan kuasa Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan Tuhan penuhkan dalam setiap pribadi yang rindu dan haus untuk meminta kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu, mari siapkan kehidupanmu, supaya pada malam ini kuasa dan lawatan Tuhan akan benar-benar nyata. Tuhan berikan dan limpahkan dalam hidupmu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita juga berdoa bahwa setiap rangkaian acara ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan, agar senantiasa kita berdoa biar kuasa Tuhan yang bekerja. Ketika kita memuji Tuhan bahkan mendengarkan firman Tuhan nantinya, kita berdoa agar kuasa Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi lepas pribadi yang ada pada saat ini. Dan juga kita berdoa buat hambanya yang akan Tuhan pakai menaburkan daripada firman Tuhan sebagai pengantar. Kita berdoa kepada Tuhan agar kuasa Tuhan yang mengurapi hambanya, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dan di akhir pujian nanti kami mengundang Nyonya Pasaribu Ibu Baru Situmorang untuk berdoa bagi kita, menyerahkan setiap rangkaian acara ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan, kita sembah Tuhan dan muliakan nama Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus akan-Mu. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, pada malam yang ketiga pencurahan daripada Roh Kudus, pada saat ini kita harus bersuka cita, karena pada malam ini saudara dan kita semua akan Tuhan penuhi dengan rohnya, haleluya. Sehingga apapun yang menjadi kelemahanmu, engkau akan kuat di dalam Tuhan, haleluya. Sehingga apapun menjadi sakitmu, segala ketakutanmu, oleh kuasa Roh Kudus yang akan Tuhan penuhkan dalam hidupmu, engkau akan mengalami kemenangan daripada Tuhan, haleluya. Saat ini kita bersuka cita, seluruh jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Mari katakan, rohamu tu Pentakosta, asa tumpi urhamu, aina besar di atasmu, doa nondang di aku, haleluya. Kita bersuka cita, haleluya.
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima daripada firman Tuhan yang akan meneguhkan setia iman kita sebagai kekuatan dalam hidup kita, untuk boleh kita renungkan ketika kita berdoa nanti, untuk mengalami pencurahan daripada Roh Kudus. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba yang telah Tuhan siapkan dan urapi Bapak Pendeta Dr. Agus Primarusi MPH, dan sekaligus nanti akan mengakhiri ibadah dua malam yang ketiga ini di dalam doa dan berkat, dan sekaligus juga kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan puji bagi Tuhan, kita sambut firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Haleluya. Kami buka hati kami untuk Roh Tuhan memenuhi setiap hidup kami. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dengan iman katakan haleluya, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Menyaksikan kami bahwasanya kami adalah umat pilihan. Bahkan di pada malam yang ketiga ini, curahan Roh-Mu akan hinggap atas kami, sehingga semua jemaat ini akan dibaptis dengan kuasa daripada Roh. Maka semua kami akan menjadi manusia-manusia yang baru. Karakter-karakter lama kami akan hilang. Tabiat-tabiat lama kami Tuhan di dalam nama Yesus akan Engkau buang ini. Biarlah kami diperbaharui di dalam Roh. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi
Tuhan, pintunya boleh ditutup saja, pintunya. Apa yang firman Tuhan sampaikan perlu kita pahami seperti khotbah yang saya sampaikan tadi malam. Di hari penghakiman nanti, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita akan apa? Siapa yang masih ingat? Tadi malam, Roh Kudus akan bersaksi kepada Allah, menyatakan bahwasanya kita adalah anak Tuhan. Maka diperlukan setiap orang ada Roh Tuhan di dalam hidupnya. Katakan amin. Puji Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, ketika Roh itu sudah masuk di dalam hidup kita, kita boleh rasakan ada atau tidak perubahan di dalam hidup kita setelah 2:10 malam. Tutur kata kita, yang karakter lama kita boleh kita buang. Puji Tuhan. Maka nanti akan kita pelajari bagaimana kita menjadi manusia yang baru. Semua karakter-karakter lama harus dibuang, ditinggalkan. Karena di dalam Alkitab kita sudah belajar perbuatan daging ini tidak layak masuk surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, singkat saja karena di depan ada acara sebentar lagi. Saya mau katakan kepada kita, jemaat Tuhan, jangan sekali-sekali berkata hujat, caci, sepele terhadap Roh Kudus. Karena untuk kita sepele, bulu ikon orang itu berbeda sama susu-susu. Saya mau katakan kepada saudara, bukan pendeta yang berkata, tetapi firman Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Bukan pendeta, kita sudah belajar. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan bersaksi nanti di penghakiman. Bahwasanya Roh itu akan berkata, namun saya rubah justru gue memang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan kepada saudara yang masih muda, perhatikan ini. Hidup ini ada kesempatan. Katakan amin. Kebetulan di sini ini minum saya ini Guru Pardini. Ya. Ini salah satu sebenarnya pelopor di gereja kita. Ini, opung ini. Dia kenal saya, mama saya juga dia kenal, satu kampung kami. Ya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Waktu aku supaya Ino mate, dulu bergereja teh, Alino, ada saatnya juga nanti Ino gak bisa lagi ke gereja. Ada saatnya, dan bukan cuma Inang ini. Semua kita ada nanti saatnya tidak bisa lagi ke gereja. Saya pernah khotbah, Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita nanti akan berdoa kepada siapa yang bisa nyambung? Terhadap keluhan. Iya. Roh yang ada dalam hidup kita nanti ketika kita sudah gini, udah tes, Mama Nester, langsung ngaton, langsung dekat tidur sama orang. Ada saatnya seperti itu. Ada saatnya bijak posoho, ada kesempatanmu bergereja khusus. Ini mau macam tu. Puji Tuhan. Ada tingginya. Suami saya bergereja, bapak gimana? Pandok di depan kita. Ada tingginya bapak udah pergi bergereja. Unang baju lulus lari. Ada apa? Duk bau api soko dan kalau bergereja kalau
tempatnya. Tetapi ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, ketika kita tidak berdaya lagi, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini terus ya jangan sia-sia kawinan. Bisa dan rodo mati, dan rodo darah tinggi, dan rodo biakai minum, hadua robi. Adino, dong aku mangulan minum na dulu di pakap basunare yang maju buat ini. Kalau kesempatan sudah kan, alai mertua mainum di hakoson na berjuang mertuhan. Omatku beda julu na berjuang mertuhan. Ada juga saatnya mama saya 10 tahun tergeletak dia begini terus, gak bisa lagi ngapa-ngapain. 10 tahun nanti, 10 tahun. Alai yakin dan percaya mama saya yang tidak bisa lagi ngapa-ngapain, tetapi ada roh di dalam hidupnya. Alkitab di kitab Roma berkata, roh itu akan berdoa kepada Tuhan terhadap keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji Tuhan. Dan mau memang keadaan Chester pun ada saatnya itu tak bisa dipungkiri. Tetapi ketika walaupun kita tua tidak bisa lagi berbicara, walaupun kita tua sudah habis gogo, alai anak ton di perbadian di bagas mulutnya, ton diina mematani yang itu debata. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ibadah perlu ton dini debata adon di bagasan mulutnya. Ada perlu ada. Dan ketika kita berdoa, itu kamu tuntut agar Tuhan curahkan itu di dalam diri. Puji Tuhan. Tetapi ketika saudara sudah dapat itu, engkau diperbaharui, rawat roh Tuhan itu di dalam hidup. Puji Tuhan. Nah, kita baca Bapak Ibu Saudara, ya, makanya jangan sekali-sekali menghujat sepele kata-kata tak enak terhadap roh Tuhan. Belum kita kosong kalau dari berbagai awal. Hati-hati, perhatikan ini firman, ya. Nah, kita lihat di Matius 12 ayat 31. Matius 12 ayat 31. Sama-sama kita baca. Sebab itu aku berkata kepada, perhatikan Bapak Ibu Saudara, perhatikan bagus-bagus. Sama-sama. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Kalau saudara menghujat orang, ngejek, mencuri, mencaci, itu bisa diampuni. Ya. Tetapi apa katanya? Hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Pelihara itu dalam hidupmu. Jangan sepele ngomong terhadap roh Tuhan. Terhadap dosa sesamamu bisa diampuni. Caci makimu, sepelemu terhadap roh Tuhan gak bisa diampuni. Hari ini terima roh Tuhan, itu adalah tiketmu untuk masuk surga. Puji Tuhan. Mari kita berlutut.